Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena. Vena, apa kabar? Luar biasa baik dan sangat semangat karena kita sudah menyiapkan banyak informasi yang akan kami hadirkan hari ini selama 2 jam ke depan untuk pemirsa TV One tentunya. Ya, kita langsung saja Anda dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi pertama di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini dengan informasi di Gegara terbakar api cemburu. Seorang suami di Kabupaten Merangin, Jambi tega menyiram istrinya sendiri dengan air keras. Dan akibatnya korban mengalami luka bakar di bagian badan dan juga muka. Susi, warga Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, mengalami luka bakar di bagian badan dan muka setelah disiram dengan air keras oleh suaminya sendiri. Pelaku tega menyiram istrinya dengan air keras lantaran menuding istrinya berselingkuh. Kejadian bermula saat korban pulang dari warung membeli beras yang tidak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah, suami korban langsung marah-marah lantaran pelaku bertemu dengan seseorang yang diduga selingkuhan korban. Pelaku yang kesal langsung menarik korban ke dalam kamar lalu membantingnya sehingga korban berteriak meminta tolong kepada anaknya. Pelaku kemudian mencekik dan menyerang korban dengan senjata tajam. Saat pelaku hendak mengayunkan senjata tajam kepada istrinya, anak pelaku berusaha merebut senjata tajam dari tangan pelaku. Namun naas senjata tajam itu melukai anak korban. Tidak sampai di situ, pelaku yang masih kesal menyirami tubuh korban dengan menggunakan air keras. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri dengan meninggalkan korban luka bakar. Kata abang tuh, mana kau pergi ketemuan, kata abang, langsung ngamuk. Langsung ditarikku ke kamar. Tiba di kamar tuh aku dibanting. Ya dibanting. Nah tuh minta tolong dengan anakku, tolong mak bang, mak kau bapak lalainian, kataku macam tuh. Jadi Anggi kok diajaknya keluar, yo mak, kita di luar baik, kata bang Anggi. Kita damaikan di luar. Sambilnya keluar tuh bang dicekek lah leherku kok. Anak kalau meluknya sambil tangan cek nyekek aku, tangan cek ambil parang. Tiba di luar kok direbut lawe anak tuh parang, pas ngerebut tuh tidak sengaja bu, anakku tuh sain. Gitu. Setelah peristiwa tersebut, anak korban beserta tetangganya langsung membawa korban ke Puskesmas Rantau Panjang dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Diduga karena pihak keluarga ini tidak mampu memenuhi permintaan tambahan uang, oknum supir ambulan RSUD AD Muhammad Joni Sintang di Kalimantan Barat tega menurunkan jenazah pasien di tepi jalan. Ya, sudah ada respon dari pihak rumah sakit, di mana pihak rumah sakit pun akhirnya meminta maaf atas kelakuan oknum sopir ambulan tersebut. Peristiwa dugaan penolakan mengantar jenazah bayi yang baru dilahirkan di RSUD AD Muhammad Joni Sintang berawal dari kesalahpahaman antara sopir dengan keluarga jenazah. Berdalih ada selisih harga bahan bakar dengan dana yang diberikan pihak rumah sakit, sopir meminta tambahan biaya selisih harga tersebut. Sopir bersikeras bahwa sesuai perbub yang ditanggung adalah Pertalite dengan harga Rp9.500 per liter. Sementara ambulan yang digunakan memakai BBM jenis Dexlite dengan harga Rp14.900 per liter. Namun pihak pasien menolak adanya penambahan biaya dan memilih menyewa mobil lain untuk membawa jenazah ke rumah duka. Keluarga pasien itu mengeluarkan surat bahwasanya sudah dibayar di kasir. Saya bilang selisih BBM ini dari 15.900 itu dikurangi perbub 9.500, selisih Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Usai viral, Direktur RSUD AD Muhammad Joni Sintang, Ridwan Tony Hasilohan Pane meminta maaf atas peristiwa tersebut. Kami sebagai Direktur dan seluruh jajaran Rumah Sakit AD Muhammad Joni memohon permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, secara khusus kepada keluarga pasien yang kami layani pada tanggal 15 Juli tahun 2024. Kami mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat
Tetapi kami akan terus berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, pelayanan dan profesionalisme individu. Sementara, oknum sopir ambulan meminta maaf atas perbuatannya dan bersedia diberikan sanksi tegas sesuai mekanisme aturan pegawai negeri. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Yusri, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini dari Lampung, di mana seorang Kapolsek di Lampung Utara, Lampung diduga melepaskan tembakan senjata api ke udara pada saat membubarkan acara hiburan di sebuah hajatan. Ya, dan pihak keluarga penyelenggara langsung melaporkan kejadian ini ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung. Beginilah suasana saat pembubaran acara hajatan Kitanan di Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Lampung. Tampak dalam video amatir yang direkam salah satu warga, seorang Kapolsek di Lampung Utara, Lampung melepaskan tembakan. Polisi beralasan acara hiburan tersebut telah melebihi jam izin yang telah disepakati hingga malam hari. Padahal sebelumnya kedua pihak sepakat acara hanya berlangsung sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara penyelenggara hajatan berdalih, acara hiburan inti Kitanan sebenarnya telah selesai. Namun, lantunan musik yang terdengar hanya acara pembubaran panitia saja, bukan untuk acara inti. Atas peristiwa ini, keluarga penyelenggara hajatan melaporkan oknum polisi tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung. Sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Datang naik ke panggung langsung nembak. Oh, ke udara lepas tembak. Langsung ke udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian kan keluarga kaget. Ada apa? Ada apa? Nah, kemudian keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa. Kapolseknya malah bertindak lebih arogan dengan mencekik-cekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Coba kita bicarakan baik-baik. Ini pasca adanya letusan di salah satu acara kegiatan, yaitu ada hajatan Kitanan di Desa Tanjung Seneng, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung bekerjasama dengan Si Propam Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat pembubaran acara itu, 6 orang sempat diamankan dan 2 orang diantaranya telah dilepaskan. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan tersangka Peggy Setiawan akan mengajukan ganti rugi atas kesalahan Polda Jawa Barat yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini meski telah dinyatakan bebas berdasarkan pra-peradilan, mantan tersangka Peggy Setiawan akan mengajukan ganti rugi atas kesalahan Polda Jawa Barat yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum tengah merumuskan taksiran kompensasi yang harus diterima oleh Peggy Setiawan. Meski sudah menghirup udara bebas, mantan tersangka Peggy Setiawan yang sempat mendekam di tahanan Polda Jawa Barat selama 49 hari menuntut ganti rugi. Tim kuasa hukum tengah merumuskan bentuk kerugian material maupun imaterial bagi Peggy Setiawan. Fokus pihak keluarga bersama kuasa hukum adalah memulihkan psikis dari Peggy. Bahwa rencana untuk melakukan tuntutan ganti kerugian memang sudah dirumuskan oleh tim sejak Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh putusan Hakim Tunggal Bapak Iman Sulaiman. Tetapi tentu saja penuntutan ganti kerugian ini juga tidak terlepas daripada persetujuan klien kami, ya, sehingga hal itu memang harus betul-betul dirumuskan antara tim dengan klien supaya tidak menjadi pertanyaan lebih jauh
yang jelas insya Allah langkah itu akan kami tempuh. Cuman untuk saat ini tentu saja kami akan berfokus kepada pemulihan psikis daripada Peggy Setiawan setelah dia mendekam di dalam tahanan kepolisian daerah Jawa Barat selama kurang lebih 49 hari. Kuasa hukum mengingatkan bahwa pemulihan hak dan juga martabat Peggy harus diperhatikan pihak kepolisian yang menjadi termohon saat persidangan lalu. Ya silakan aja kepolisian daerah Jawa Barat menyanggah pernyataan dari kami untuk menuntut ganti kerugian. Tetapi harus diingat bahwa penuntutan ganti kerugian itu juga merupakan hak daripada klien kami yang jelas-jelas dilindungi oleh undang-undang, kan begitu ya. Apa yang diputuskan di dalam putusan pra peradilan itu ada satu poin yang disebutkan bahwa harus dipulihkannya hak daripada klien kami dalam jabatan, kedudukan atau martabat seperti semula. Nah, kalau poin itu jelas adalah perintah daripada putusan pengadilan. Jadi mau tidak mau putusan itu harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat yang dalam hal pra peradilan menjadi atau sebagai pihak termohon. Peggy Setiawan pernah mengungkapkan perlakuan yang ia terima selama berada di tahanan Polda Jawa Barat setelah ditangkap pada 21 Mei lalu. Akankah Peggy mendapatkan ganti rugi atas apa yang ia alami selama berada di tahanan? Walaupun tak terucap dalam amar putusan, mungkinkah kompensasi itu tetap diterima dan sesuai dengan permintaan pihak Peggy? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam ini belum dikembalikan oleh pihak Polda Jawa Barat ke Lapas Cirebon. Ya, kemudian keluarga meminta agar para terpidana segera dikembalikan ke Lapas Cirebon. Keluarga mengaku terkendala soal biaya setiap akan menjenguk para terpidana di wilayah Bandung, Jawa Barat. Keluarga kembali menjenguk para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Orang tua dari Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Supriyanto menjenguk anak mereka di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Sementara keluarga Eko dan Jaya menjenguk di Lapas Jelengkong, sedangkan keluarga Sudirman menjenguk di Polda Jawa Barat. Dengan didampingi kuasa hukum, keluarga terpidana meminta Polda Jawa Barat segera mengembalikan para terpidana ke Lapas Cirebon untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK. Keluarga menyampaikan keberatannya jika harus menjenguk para terpidana ke wilayah Bandung karena sejumlah kendala. Nah, kalau di sini kan satu juga jauh banget. Iya. Itu aja. Gimana Pak? Selain jauh, kondisinya Pak? Kondisinya sehat semua. Sehat semua. Apa yang diomongin sama Supri? Ya biasa aja, teman curhat. Dia di sininya udah jenuh gitu, minta balik ke Cirebon. Mau pengen minta pindah ke Lapas Cirebon lagi biar dekat sama saudara-saudaranya. Kendalanya Pak selama dipindah ke sini apa sih khusus untuk Bapak? Sulit gitu ya, jauh ya. Komunikasi juga kita bolak-baliknya jauh. Sementara itu, menurut Karutan Kebonwaru Suparman, pihaknya belum mengetahui kapan para terpidana dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Ya, kalau sampai kapannya saya juga belum dapat informasi dari pihak Polda ya. Makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda sampai kapan. Nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya, masih dititipkan di sini ya, untuk yang 4 orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus dikembalikan. Nantinya untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK, pihak Rutan Kebonwaru akan memfasilitasi para terpidana kembali ke Cirebon. Dari Bandung, Jawa Barat, JP Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, sidang peninjauan kembali atau PK dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, yang sudah menjalani hukuman 8 tahun, rencananya akan disidangkan pada tanggal 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dan dalam persidangan PK tersebut, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sudah menentukan 3 hakim
yang kemudian akan memimpin jalannya persidangan PK. Ketiga hakim itu adalah Rizky Yunia, Galuh Rahma Esti, dan Justisia Permatasari, serta satu orang jaksa yakni Asep Sunarsa. Sementara itu tim kuasa hukum tengah mematangkan persiapan untuk menghadapi sidang PK. Kuasa hukum Saka Tatal berharap persidangan proses ini berjalan lancar, objektif, transparan, dan independen. Kan maksud enggak tinggal diputer. Kalau hakim sebelumnya mana, Pak? Pemirsa, seorang pria di Cianjur yang juga bernama Peggy Setiawan mengikuti tes DNA untuk membantah tuduhan dari warganet. Hasil uji DNA membuktikan dirinya bukan anak mantan Bupati Cirebon serta tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pria di Cianjur, Jawa Barat yang juga bernama Peggy Setiawan mendapat sorotan warganet sejak viralnya film Vina sebelum 7 hari. Tidak sedikit warganet menuduhnya sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Peggy juga dituding sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Kini Peggy Setiawan Cianjur ini sudah mengantongi hasil tes DNA yang membuktikan bahwa ia bukan anak dari mantan Bupati Cirebon dan ayahnya juga tidak pernah menjadi sopir mantan Bupati Cirebon. Selain itu, Peggy asal Cianjur juga menjamin dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Harapan saya sih untuk masyarakat, buat para netizen, karena kan hasil DNA udah akurat ya. Saya bukan anaknya mantan Bupati Cirebon, bahkan saya bukan anaknya supir mantan Bupati Cirebon. Dan emang saya orang tuanya anak dari Bapak Cecep dan Ibu Erik dari Cianjur, bukan dari Cirebon. Harapannya itu aja. Ya. Tapi yakin Akang sendiri sebenarnya bukan pelakunya ya? Saya yakin, saya bukan pelakunya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung menggelar acara pesta untuk perceraiannya. Informasinya kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang sesaat lagi. Pesta itu terselenggara atas dasar bentuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihati mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusan itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang kayak gitu. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung ini menggelar acara pesta untuk perceraiannya. Ya, ini viral di media sosial juga pemirsa, di mana acara pesta perceraian yang berlangsung meriah ini lengkap dengan panggung hiburan, tenda, serta meja dan kursi yang sudah dilapisi kain seperti acara pernikahan pada biasanya. Beginilah pesta yang digelar Rian Maulana, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung, untuk merayakan perceraian dirinya dengan sang istri. Acara pesta perceraian itu viral di media sosial. Pesta perceraian ini digelar secara mewah seperti layaknya sebuah pesta pernikahan. Rian memasang tenda seperti panggung hiburan dan juga sajian musiknya, serta meja dan juga kursi yang sudah dilapisi kain untuk para tamu yang hadir. Bahkan sejumlah karangan bunga dari kerabat dan juga temannya juga tampak menghiasi dan juga berjejer di sepanjang jalan sekitar panggung acara perceraian. Rian Maulana mengaku merayakan pesta perceraian itu sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarganya karena ia kurang mendengarkan saran dan juga masukan saat menggelar pesta pernikahan sebelumnya. Rian pun tidak menyangka bahwa acara pesta perceraian ini akan viral di media sosial dan banyaknya karangan bunga saat acara berlangsung. Pesta itu terselenggara atas dasar bentuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihati mungkin agak
kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusan itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk seneng-seneng kayak gitu. Rian mengaku pesta perceraian ini menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah. Secara agama, Rian sudah mentalak istrinya. Namun secara hukum, ia masih terkendala peraturan yang mengharuskan perceraian setelah menjalani pernikahan selama 6 bulan. Sedangkan ia baru menikah sekitar 4 bulan lalu. Meski kini menyandang status duda, namun Rian terlihat santai dan juga bahagia dengan status barunya itu. Dari Pringsewu, Lampung, Pujian Syah Nanang, TV One mengabarkan. Ya, kalau biasanya hajatan ini digelar untuk pesta pernikahan, tapi ini hajatan digelar untuk perceraian. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa menggelar hajatan pesta mewah seperti layaknya pernikahan? Pemirsa, kita tanyakan langsung kepada Mas Rian Maulana, pria yang menggelar acara pesta perceraian tersebut. Assalamualaikum, selamat siang, Mas Rian. Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak. Mas Rian, ini alasannya apa Mas menggelar hajatan tapi untuk perceraian? Alasannya adalah untuk permintaan maaf kepada keluarga saya, karena sebelumnya saya kurang mendengar nasihat dari keluarga besar gitu mungkin. Maka dari itu pada akhirnya saya mengambil keputusan sendiri dan itu mungkin kurang tepat gitu. Maka dari itu saya mengadakan acara ini ya bentuk permintaan maaf lah, maksudnya kumpul keluarga gitu, kemudian menikmati hidangan yang ada, menyaksikan hiburan yang sudah disediakan. Oke, Mas Rian, mohon maaf, artinya sebelumnya pihak keluarga memang tidak menyetujui pernikahan yang Mas Rian langsungkan 6 bulan lalu, betul? Saya selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang ada di hati saya gitu. Cuman kalau untuk komentar keluarga, saya nggak berani spill lah di sini gitu. Oke, tapi Mas mungkin bisa cerita sedikit sebetulnya apa alasan kemudian Mas Rian ini sempat bercerai dengan istri? Alasannya nanti akan saya jabarkan secara lengkap tuh di pengadilan mungkin kayak gitu Mbak. Saya nggak bisa spill di sini. Oke, Mas Rian, kami ingin konfirmasi kalau begitu artinya sekarang belum tuntas permasalahan perceraian ya, masih dalam proses persidangan? Masih dalam proses, cuman kalau secara agama itu sudah, karena saya sudah talak secara lisan gitu. Sekarang prosesnya ya udah saya serahkan kepada kuasa hukum saya, proses statusnya. Oke. Baik, kalau respon dari keluarga dengan inisiatif Mas Rian menggelar hajatan untuk perceraian Mas Rian, ini responnya apa Mas? Warga apa keluarga Mbak? Sorry tadi nggak dengar. Warga ya? Halo? Halo, respon keluarga seperti apa Mas dengan Mas Rian yang menggelar acara mewah? Kalau respon dari keluarga saya itu full, keluarga besar itu selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil gitu. Jadi ya silahkan monggo gitu, kalau dari keluarga nggak ada komentar apapun sih, Mbak. Oke. Mas Rian, ini kan menggelar acara hajatan yang cukup besar ya, tadi panggungnya saja besar, ini mengundang siapa saja? Adakah kemudian pihak-pihak lain yang juga turut diundang seperti mungkin tetangga, begitu masyarakat, lingkungan sekitar, seperti apa? Yang terutama keluarga besar itu sudah pasti, kemudian teman-teman, tetangga juga diundang. Hanya itu saja sih. Ada berapa tamu undangannya Mas yang diundang kemarin, yang datang kemarin? Yang diundang dan yang datang tuh agak berbeda, karena undangan 400, cuman pada hari itu banyak yang kayak pengen datang ya udah ya udah datang aja kayak gitu. Mungkin sekitar berapa ya? 600-700 mungkin ada tuh. Oke, ini artinya seperti acara pernikahan juga ya, hajatan pernikahan Mas Rian? Iya, ya seperti itu. Oke, rundown acaranya apa saja Mas Rian?
rundownnya nggak ada, Mbak. Nggak ada rundown, cuman datang ke situ, ya sudah, datang, makan, kemudian menikmati hiburan, nggak ada rundown acaranya. Baik, kalau respon dari warga Pringsewu Lampung, ini kan dapat undangan tapi untuk proses perceraian Mas Rian gini, ini banyak yang bertanya-tanya juga nggak sih, responnya gimana Mas? Ya responnya mungkin pasti kaget karena mungkin acara seperti ini sangat jarang terjadi gitu ya, mungkin kayak kok bisa gitu, mungkin gitu doang sih responnya, kaget. Oke, Mas Rian, mungkin begini kan pendapat masyarakat orang-orang tertentu yang mungkin tidak tahu perihal masalah yang dialami oleh Mas Rian kan begini ya, perceraian itu prihatin begitu, bukan masalah untuk kemudian dirayakan. Nah, bagaimana respon-respon warga sekitar melihat hal ini? Apakah kemudian menanyakan juga ke Mas Rian apa sebenarnya pokok permasalahannya atau seperti apa? Kalau pertanyaan itu muncul pasti wajar lah, karena kan ya pasti warga itu bertanya-tanya apa sebabnya gitu kan. Cuman saya selalu jawab saya nggak pernah jawab apa masalahnya, yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan nanti ketika ada di pengadilan nanti gitu. Cuman sekarang saya sudah ada di titik yang sudah berdamai. Kenapa nggak diselenggarakan nanti setelah persidangan selesai, Mas? Bisa terselenggara. Ya. Kenapa nggak diselenggarakan setelah proses persidangannya ini sudah selesai, Mas? Nggak, kalau maksud saya proses persidangan ini kan ya memang penting. Cuman kan kalau kita bicara menikah secara Islam, itu kan core-nya kan di talaknya itu. Maksudnya kalau sudah cerai secara Islam artinya sebenarnya sudah resmi. Maksud saya, nggak tahu ini saya berkata ini benar atau kurang tepat, saya nggak tahu. Cuman pendapat saya nanti di pengadilan ini hanya proses proses peresmiannya aja secara administrasi kenegaraannya gitulah maksud saya. Maksud saya analoginya kayak gini, misalkan ada orang mau pindah agama gitu kan, prosesinya secara Islam itu kan ya ikrar gitu kan, maksudnya bersyahadat itu ya sudah, orang itu sudah Islam gitu, cuman KTP-nya mungkin masih Hindu di situ. Nah saya sekarang kondisi KTP saya masih Hindu ini gitu, tinggal administrasi secara kenegaraannya aja mungkin gitu Mbak. Oke, Mas Rian kan menggelar acara ini untuk permohonan maaf juga kepada pihak keluarga begitu ya. Tapi dengan adanya menggelar hajatan di saat Mas Rian bercerai begitu, mendapat kritikan nggak dari masyarakat? Kalau kritikan terus terang yang saya dengar ya nggak ada sih, nggak ada, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau yang saya dengar dari orang-orang tuh ya nggak apa-apa. Maksudnya kan orang berhak mengadakan acara apapun atas dasar ya bebas gitu. Orang itu mau ngapain kan bebas gitu loh Mbak. Asalkan mungkin tidak melanggar hukum dan segala macam, saya rasa nggak ada salahnya gitu. Oke, baik. Jadi Mas Rian ini tidak masalah ya jika nanti dapat kritikan, apalagi videonya ini juga sudah viral. Mungkin terakhir Mas, ini kan ada acara yang begitu besar, hajatan yang begitu besar, ada panggung dan lain sebagainya. Ini dana yang dikeluarkan katanya sekitar 50 juta rupiah, betul Mas? Ya kurang lebih lah. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Mas Rian, mungkin terakhir Mas Rian, pelajaran yang dipetik dari peristiwa yang terjadi ini seperti apa Mas Rian? Apa mungkin jangan bentang keluarga atau seperti apa? Mungkin ya lebih berhati-hati lagi ke depannya dalam mengambil keputusan gitu, jangan terlalu terburu-buru dan segala macamnya. Itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Rian atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, selamat siang Mas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Siang bersama Anda dan Vena akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Viral usai foto Masjid Fatimah Umar terpampang di bagian depan bertuliskan dijual yang berada di kawasan kompleks BTN Makyo Baji di Kelurahan Bangkala di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Ya, kabarnya ini sudah ditawar oleh seorang pembeli yang berasal dari Jakarta. Masjid Fatimah Umar berdiri di atas tanah seluas 381 meter persegi. Dan di belakangnya ada tanah kosong 212 meter persegi
milik Hilda Rahman. Masjid ini dijual dan menjadi viral. Kini penjualan masjid ini menemui titik terang. Imam Masjid Fatimah Umar menyebut, orang yang ingin membeli lahan tempat berdirinya Masjid Fatimah Umar berasal dari Jakarta. Imam Masjid Fatimah Umar mengetahui hal tersebut dari seseorang yang hadir dalam pertemuan dengan pengurus masjid serta Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Selasa subuh. Sesungguhnya bahwa permasalahan masjid ini ya bahwa dijual ya, dan beliau mengatakan bahwa sudah ada jamaahnya yang kemudian menyanggupi untuk kemudian membayar sesuai dengan harga yang disampaikan oleh penjual ya 2,5 M. Kalau sudah dibeli nanti ini mau dijadikan apa ya? Beliau mengatakan bahwa ya saya orang Jakarta tidak mungkin akan ke Sulawesi ya. Ya, dia akan menyerahkan sepenuhnya kembali ke warga dan dia akan bahkan akan mewakafkan sehingga mungkin hukum ininya mungkin lebih kuat, kira-kira seperti itu. Sebelumnya, Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Masjid ini viral usai foto masjid terpampang di bagian depannya bertuliskan dijual. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirua, TV One mengabarkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini sedih sekali pemirsa, saya melihat informasi ataupun video soal ini di mana orang tua yang tidak mampu atau tidak memiliki uang untuk membeli sepatu seorang murid SD di SD Impres Kuo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, ini terpaksa pergi sekolah memakai sandal jepit. Beginilah seorang murid SD kelas 1 di SD Impres Kuo di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, ke sekolah hanya memakai sendal jepit. Murid SD yang bernama Muhammad Firdaus di hari pertama masuk ajaran baru di SD Impres Kuo hanya memakai sendal jepit sebab orang tuanya tidak mempunyai uang untuk membeli sepatu. Meskipun Muhammad Firdaus hanya memakai sendal jepit yang sudah lusuh, namun semangatnya untuk belajar patut diacungkan jempol. Dia tidak malu dan tetap bergaul dengan teman sekolahnya yang memakai sepatu. Kondisi rumah Muhammad Firdaus juga sangat miris. Dinding rumah bocor. Orang tuanya hanya berprofesi sebagai penjual sayur keliling dengan menggunakan sepeda ontel. Ya begitu, belum punya uang, belum ada rezeki untuk belikan anakku sepatu karena mau sekarang pakai sandal dulu. Dimarahi apa enggak? Takut Bu ya? Iya takut juga saya. Karena hari Senin kan masuk sekolah, bagaimana mau pakai sepatu, uang belum ada. Kerjanya Ibu sehari-hari apa? Ini sudah kerja jualan. Jualan? Ini tahu tempe. Sayur keliling ya Bu? Itu sudah naik sepeda. Orang tua Muhammad Firdaus berjanji akan membelikan sepatu anaknya jika sudah ada uang untuk membeli sepatu terkumpul. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Gus Nikardi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi siswa SD yang tetap semangat menghadapi tahun ajaran baru, kita ajak Anda bergabung bersama dengan sang ayah. Sudah bergabung Pak Firdaus bersama kami. Zainuddin. Pak Zainuddin, selamat siang. Siang. Pak Zainuddin, bagaimana kabar dari anak Anda? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau sekarang udah punya sepatu belum, Pak? Alhamdulillah ada yang berikan. Alhamdulillah. Tapi Pak, ini kan videonya sempat viral ya Pak. Ini pada saat Firdaus masuk sekolah menggunakan sendal jepit. Waktu itu apa yang disampaikan Firdaus ke Bapak dan juga
keluarga? Waktu belum sekolahnya? Iya, waktu berangkat sekolah pakai sendal, Pak. Oh, yang ngotot mau sekolah terus, dilarang sama mamanya. Besok kalau sudah ada sepatu baru sekolah dibilang. Tapi dia nangis, mau sekolah terus. Tetap semangat untuk sekolahnya ya Pak Firdaus? Ya, dia sampai menangis mau sekolah terus. Jadi Firdaus ini nggak masalah Pak, sekolah walaupun pakai sendal, nggak pakai sepatu kayak teman-temannya yang lain? Ya, nggak masalah. Oke. Cita-cita Firdaus apa sih Pak Zainuddin? Ya, sempat ditanya sama Kapes, dia bilang mau jadi polisi. Oke. Pak, kalau boleh tahu Firdaus berarti sekarang kelas berapa Pak? Kelas 1, masuk tahun ini sudah. Oke, jadi ini pertama kalinya Firdaus masuk ke sekolah dasar ya Pak, kelas 1 SD. Oke. Pak Firdaus, kalau Pak Zainuddin, kalau Firdaus di sekolah artinya sekarang udah punya banyak teman nih. Pada saat masuk tahun ajaran baru, apa yang diceritakan kepada Bapak? Pak Zainuddin? Oke, tampaknya ada kendala nih. Pak Zainuddin masih bersama kami? Ya, kita sebetulnya pengen mendengar cerita ya, bagaimana aktivitas sehari-hari, walaupun begitupun juga di sekolah, Firdaus yang kalau dari video ini sangat antusias sekali mengikuti Semangat pelajaran di ya, sekolah. walaupun katanya pakai sendal ke sekolah, tapi tetap semangat. Sampai akhirnya sudah memiliki sepatu sendiri nih sekarang. Nanti pemirsa kita akan lanjutkan informasi untuk Anda, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda bersama Ana dan Vena. Sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ana dan juga pemirsa, apa yang terjadi di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berikut ini merupakan peristiwa yang sangat tragis. Ya, karena lama tak dijenguk oleh anak-anaknya, Pasutri lansia ditemukan dalam kondisi membusuk, di mana penemuan jasad keduanya bermula dari kecurigaan warga yang telah beberapa hari tidak melihat korban keluar dari rumah. Itu udah terbuka tuh. Beberapa hari tak tampak dan tercium bau busuk membuat warga salah satu perumahan di Jonggol, Kabupaten Bogor mendobrak rumah pasangan lansia Hans dan Rita Tomasowa. Enggak tahu. Itu barang kayaknya. Begitu pintu terbuka, bau bangkai semakin menyengat. Banyaknya lalat membuat warga makin khawatir. Ya Tuhan tolong. Ya, dibuka aja. Dibuka aja pintunya. Tuhan tolong. Ketakutan mereka terbukti. Pasutri yang disapa Opa Hans dan Oma Rita ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kamar mandi. Bau ya? Di kamar mandi. Bau banget. Aduh, kenapa ya? Kenapa? Oh ya Allah, udah. Opa, dua-duanya. Itu Opa. Orang. Oh Tuhan tolong. Tuhan tolong. Waduh, Tuhan tolong. Tubuh mereka menghitam dan sudah mulai mengering. Ya Tuhan. Oh my God. Opa, oh Tuhan. Menurut warga, Opa dan Oma selama ini hidup hanya berdua. Anak-anak mereka sudah lama tak menjenguk keduanya. Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman mengatakan, polisi masih memastikan penyebab kematian Pasutri yang berusia 83 tahun dan 72 tahun itu. Tuhan tolong. Namun saksi mengungkapkan bahwa kedua korban sudah dalam keadaan sakit. Jenazah Hans dan Rita ditemukan warga pada Selasa siang 16 Juli. Keduanya diyakini sudah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Bangkainya kenceng banget. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Usep Saripudin, TV One, mengabarkan. Pemirsa, buntut meninggalnya seorang pasien lansia di depan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, puluhan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Puluhan mahasiswa menggelar aksi demo di depan IGD RSUD Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan, pasca meninggalnya pasien di depan IGD rumah sakit tersebut. Aksi diwarnai kericuhan ketika pendemo berusaha menahan sebuah mobil di tengah jalan. Tidak hanya itu, beberapa mahasiswa melakukan sweeping ke ruang rapat dan direktur untuk mencari manajemen rumah sakit. Sementara Direktur Utama RSUD Syekh Yusuf mengaku hingga kini masih terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan di rumah sakit. Evaluasi dulu semua terkait laporan-laporan yang ada berapa tadi pembahasan di dalam ini pertemuan dengan mahasiswa? 3. Berapa poin yang dicatat? Ada 3. Apa saja itu? Salah satunya Bu, itu ambulans bagaimana Bu yang sempat diprotes? Nanti kami tunggu semua. Untuk Vaskesnya sendiri setelah peristiwa ini, seperti apa peningkatannya di rumah sakit? Kami evaluasi semua. Terus? Tanggal 10 Juli tahun 2024. Sebelumnya, seorang pasien kritis atau memiliki tingkat kesadaran 3 bernama Nia berusia 66 tahun meninggal dunia di depan IGD RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa pada 9 Juli 2024 lalu. Diduga karena lambat mendapatkan pelayanan rumah sakit. Pasien meninggal setelah 1 jam menunggu pelayanan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Ya, kita menuju ke Yogyakarta, pemirsa. Warga Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini digegerkan dengan video yang diduga pocong yang sedang membonceng pemotor. Ya, video itu terekam oleh kamera CCTV Polsek Lendah dan video ini pun viral di media sosial. Dalam video CCTV Polsek Lendah, jelas seorang pemotor dan 1 pembonceng yang sedang melintas di sekitar markas Polsek Lendah di Kelurahan Jatirejo, Kulon Progo. Semula memang tak ada yang aneh dari pemotor tersebut. Namun, ketika dicek lebih teliti, nampak sesosok lain berwarna putih dengan postur tinggi diduga pocong sedang membonceng di bagian belakangnya. Video ini pun langsung viral di berbagai media sosial. Pemirsa, seorang pria dituduh mencuri sepeda motor dan tewas setelah dikubur hidup-hidup oleh sejumlah orang di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula saat Yudi memposting akan menjual sepeda motor di media sosial miliknya. Salah satu pelaku yang merasa sepeda motor tersebut miliknya mengajak rekan-rekannya untuk menemui Yudi di Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, dan membawanya ke Desa Mangsang. Saat penjemputan, diduga Yudi dianiaya di samping dan di dalam mobil oleh belasan orang tersebut. Tidak sampai di situ saja, korban dikubur secara hidup-hidup hingga akhirnya meninggal. Atas peristiwa yang terjadi 13 Februari lalu, 3 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan dan penganiayaan dihadapkan ke meja hijau. Namun keluarga korban menuntut polisi segera menangkap 9 pelaku lainnya yang dianggap turut melakukan aksi main hakim sendiri yang menewaskan Yudi. Dibawa dulu ke Desa Mangsang, lalu dipukuli, terus dikubur di sana. Itu waktu dipukul itu sudah pada saat dikubur sudah meninggal atau belum pada visumnya? Belum, Pak. Belum. Ya, belum meninggal. Ada 3. Tapi kemarin sudah kita kasih petunjuk
beberapa ya, ada 9 ya. 9 orang untuk dijadikan tersangka. Memohon kepada aparat penegak hukum untuk menuntas kasus ini. Jadi DPO yang ada berkeliaran sampai saat ini minta usut tuntas dan ditangkap semua. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Baru Sunsilk Anti Ketombe dengan tea tree oil serum untuk atasi ketombe. Juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut. Jadikan solusi total. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas. Sunsilk Anti Ketombe. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya ganti ke Champion. Lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Aku mau bawa musik Indonesia ke panggung dunia. Namun matahari buat kulit kusam dan hiperpigmentasi. Upgrade ke Vaseline Serum dengan Glutaglow dan multivitamin. 10 kali kekuatan pencerah kudarkan hiperpigmentasi. Cerah glowing. Dengan Vaseline Serum. Ayo berburu biskuit emas rumah kelapa. Tukar biskuit emasnya jadi potongan harga. Balik biskuit emasnya, temukan hurufnya jadi lengkap. Roma Kelapa, menang logam mulia, ada ribuan. Ayo kumpulin Roma Kelapanya. Ayo berburu biskuit emas Roma Kelapa. Yuk beli Roma Kelapa. Pak, buah segar ada vitaminnya. Pasta gigi ini juga ada vitaminnya. Close Up ada vitaminnya. Close Up baru, diperkaya dengan formulasi vitamin untuk perlindungan kesegaran menyeluruh. Close Up Complete Fresh Protection baru. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Matahari dan debu bisa hilangkan glow kamu. Yuk glow lagi dengan Glow & Lovely Derma Glow Facial Foam. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Menyilang, menyilang, komedo berkurang. Putar-putar di wajah. Baru Glow & Lovely Derma Glow Facial Foam dengan vitamin B, C, E, dan 12 HSA. Bersihkan kotoran dan sel kulit mati. Wajah bersih cerah seketika. Glow & Lovely Derma Glow Facial Foam. Molto bikin baju tampak baru. Kupakai lagi dan lagi. Baru Molto Parfum Plus Protect. Teknologi Ultra Care-nya 10 kali lindungi serat kain, 10 kali lebih wangi. Jaga bajumu selalu wangi dan tampak baru. Molto baru. 60.000. Ih, mahal amat. Yang hemat, terus yang hebat, isi 2. Kalau gini sih, yuk bawa pulang. Hebat-hebat banget, 6.000 harganya. Dapat pasta gigi, juga sikat giginya. Matahari menyebabkan kulit kusam dan noda hitam. Pons UV Protect Sun Serum dengan SPF 50+ dan 10 kali niacinamide, lindungi dari sinar UV dan samarkan noda hitam. Kulit cerah terlindungi bahkan di bawah sinar matahari. Lebih dari sunscreen. Baru Rexona Men Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop. Yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin nonstop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Tips biar rambut sehat hitam berkilau. Sisir 100 kali sehari. Jangan kena sinar matahari. Bakar kemiri dan usapkan ke rambut. Stop, ngapain ribet? Pakai Sunsilk Black Shine.
Dengan urang-aring, vitamin C dan kolagen untuk rambut 5 kali lebih kuat, tetap sehat dan hitam berkilau. Rambut sehat, hitam dan berkilau itu gampang. Pakai Sunsilk Black Shine. Kita ingin menang demi bangsa. Matahari yang buat kulit belang tak akan hentikan kita. Kembalikan cerahmu dengan Vaseline UV Extra Brightening baru. Dengan Glutaglow, 30 kali kekuatan antioksidan yang mencerahkan. Untuk kulit cerah terasa lembab dalam 3 hari. Kembalikan cerahmu dan terus menang. Dengan Vaseline baru. Kamu. Ya, kali ini Vena dan juga pemirsa kita akan hadirkan informasi kuliner. Anda pecinta kuliner pedas dan gurih, kalau Anda ini sedang singgah atau berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Anda wajib mencicipi kuliner khas Pati, petis balungan sapi. Ya, masakan petis balungan sapi ini terasa khas dan juga berbeda pemirsa karena dicampur dengan tepung beras dan juga rebusan balungan atau tulang sapi. Berbagai olahan kuliner khas Pati seperti tidak ada habisnya. Olahan petis balungan sapi menjadi salah satu pilihan makanan legendaris yang patut dicoba jika Anda berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sekilas, makanan ini seperti gulai. Kuahnya sedikit gelap. Namun, saat Anda menyantapnya, ada sensasi banyak butiran kenyal hangat yang lumer ketika kuah sudah masuk ke dalam mulut. Kelezatan petis balungan sapi ini terletak pada kuah petisnya yang kental dan gurih, terbuat dari rebusan tulang sapi dicampur dengan tepung beras. Rasanya yang pedas dan gurih berpadu sempurna dengan potongan daging dan balungan sapi yang empuk, kikil yang kenyal, dan potongan kaki sapi yang kaya kolagen. Satu porsi petis balungan sapi ada beberapa potong bagian daging sapi yang menyembul di kuah. Namun, kebanyakan balungan atau tulang sapi yang masih ada dagingnya. Setelah nyoba tadi gimana? Rasanya ini ya Mas, ada pedes-pedesnya, terus kenyang. Untuk makan siang ini cocok sekali Mas. Harganya berapa Mas? Tadi satu porsi harganya 45.000 ya Mas. Pemilik warung petis balungan sapi Darmini mengatakan dalam sehari ia bisa mengolah 15 kg balungan sapi dan 2 kg daging sapi. Darmini juga menuturkan awalnya ia hanya mencoba-coba menu kuliner tersebut. Dari awal itu aku coba-coba Mas, kok laku gitu. Petis itu awalnya ya itu tadi tulang direbus, lalu dikasih garam, gula merah sedikit, sama kecap, terus lalu bumbu-bumbu itu semua dimasukkan tinggal kunci. Terus ada beras disangrai? Itu nggak beras Mas, itu tepungnya tepung beras, disangrai dulu. Nanti kalau nggak disangrai lah putih. Satu porsi petis balungan sapi dibanderol dengan harga Rp45.000 untuk porsi besar yang berisi petis balungan, kikil sapi atau cingur sapi, dan 5 tusuk sate sapi. Bagi yang ingin porsi lebih hemat, tersedia pilihan Rp37.000 tanpa kikil atau cingur sapi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya, habis informasi soal kuliner balungan sapi tadi, pemirsa kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi berikutnya. Ini ada emak-emak di Desa Bandung, Kecamatan Banjar di Kabupaten Pandeglang yang antusias dan juga semangat untuk membuat bubur Asyura atau bubur suro dalam rangka memperingati 10 Muharram. Salah satu tradisi masyarakat suku Jawa saat bulan Muharram atau bulan Syuro adalah membuat bubur Asyura. Bubur ini juga dikenal dengan nama bubur suro. Biasanya bubur ini disajikan saat memasuki Tahun Baru Islam atau tanggal 10 Muharram.
Tidak jarang warga membuatnya dalam jumlah banyak dan juga membagi-bagikannya ke tetangga ataupun kerabat dekat. Di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Bandung, Kecamatan Bajar, emak-emak sangat antusias mengikuti festival bubur suro yang digelar setiap tahunnya. Bubur suro sendiri terbuat dari beras yang dimasak dengan aneka bumbu dan juga rempah tradisional, seperti santan, serai, dan juga daun salam. Menariknya, dalam sepiring bubur suro harus ada 7 jenis kacang-kacangan yang merupakan simbol doa agar selalu diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam hidup setiap harinya. Untuk memperingati riwayatnya Nabi Nuh yang berlayar di kapalnya 3 bulan 10 hari lamanya, dan selamatnya berlabuh dia di Bukit Judi, di Gunung Judi. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnandi Harja, mengatakan bahwa festival bubur suro ini sengaja ia gelar untuk mempertahankan tradisi para leluhur. Masyarakat Desa Bandung selalu melaksanakan kegiatan ngabubur ini setiap 1 tahun sekali yang dilaksanakan pada 10 Muharram. Dari Pandeglang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natia Lita. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.